Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat. Pertama yaitu reproduksi aseksual pada hewan. Seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui, nah ini salah judul. Seksual. Reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Jadi intinya reproduksi seksual itu secara kawin lah. Nah, melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, jadi fertilisasi itu peleburan atau penggabungan antara sperma dengan sel telur. Sperma ini disumbang dari jantan, sel telur ini disumbang dari betina. Jantan itu laki-laki lah, betina itu perempuan. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, zigot itu adalah peleburan atau gabungan antara sperma dan sel telur. Nah, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Nah, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru atau makhluk hidup. Fertilisasi atau yang nama lainnya tadi peleburan atau penggabungan itu ada dua, yaitu ada internal, ada eksternal. Internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi dalam tubuh hewan betina. Nah, jadi internal itu proses penggabungan sperma dan ovum tadi terjadi di tubuh betinanya atau perempuannya. Nah, seperti itu. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Intinya si jantan ini memasukkan spermanya ke dalam tubuh si betinanya. Fertilisasi eksternal atau di luar, nah terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Nah, fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Nah, jadi caranya seperti apa? Pejantan mengeluarkan spermanya ke perairan, betina mengeluarkan spermanya juga ke perairan, tapi mereka dulu saling berdekatan, mungkin jarak yang sangat dekat gitu. Nah, masing-masing mengeluarkan sperma dan ovum. Jantan mengeluarkan spermanya, perempuan betina mengeluarkan ovumnya. Nah, fertilisasinya itu terjadi di mana? Di lingkungannya. Nah, seperti itu, atau di perairan dekat dirinya itu. Oke. Next. Nah, cara perkembangbiakan dan kelahiran. Hewan pipipar, nah, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Baru tahu aja kan nih, melahirkan atau beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya, ya tadi hamil. Nah, hamil. Dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Macam-macam lah. Kalau kucing misalnya 4 minggu. Nah, manusia 9 bulan, kan, nah, seperti itu, macam-macam, beda-beda lah. Hewan ovipar, nah, disebut juga dengan hewan bertelur. Nah, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Nah, artinya setelah fertilisasi, peleburan, nah, ayam jantan memasukkan spermanya ke dalam ayam betina, kemudian fertilisasi di dalam tubuh induk betinanya. Nah, sudah fertilisasi berkembang menjadi telur. Nah, telurnya dikeluarkan oleh si ayam. Nah, embrionya berkembang di dalam telur yang di luar tubuh si ayam. Nah, seperti itu. Jadi di embrionya itu dikatakan embrionya berkembang di luar tubuh karena embrionya berkembang di dalam telurnya yang sudah dikeluarkan oleh si makhluk hidupnya tadi, contohnya ayam. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Nah, itu. Makanya, nah, hewan-hewan yang bertelur, telurnya itu wajib dierami, atau berada di kondisi lingkungan yang hangat. Nah, misalnya nih penyu itu tidak mengerami telurnya. Nah, tapi telurnya itu disimpan dalam pasir. Nah, supaya apa? Supaya hangat. Nah, kenapa perlu hangat? Supaya embrionya dapat berkembang. Nah, jadi
Makanya telur bebek di dalam kulkas itu tidak berubah menjadi bebek, anak bebek. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Coba dia diletakkan di dalam, jangan diletakkan dalam oven, masak juga lah ya. Nah, pokoknya dalam suhu tertentu, nah suhu-suhu diirami itu, nah maka dia embrionya bisa berkembang. Hewan opopipipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Ini bukan kadang-kadang bertelur, kadang-kadang beranak lah, bukan seperti itu konsepnya. Nah, embrio hewan yang tergolong opopipipar sebenarnya berkembang di dalam telur. Nah, embrionya itu berkembang di dalam telur, layaknya telur ayam. Nah, seperti itu. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Nah, telur tetap berada di dalam tubuh induk betinanya. Jadi, hewan opopipipar ini embrionya berkembang dalam telur. Nah, telurnya itu ya mirip seperti telur ayam, tapi telurnya tidak dikeluarkan oleh betinanya ke lingkungan. Jadi dia dalam bentuk telur, tapi telurnya tetap di dalam tubuh. Nah, seperti itu, memiliki cangkang. Nah, seperti itu. Apalah, bisa pahami aja kan. Nah, jadi analoginya ini, ayam itu, seandainya ayam itu hewan ovipar, ayam itu telurnya tidak dikeluarkan, tapi telurnya di dalam tubuhnya. Nah, telur yang sebijian yang punya cangkang itu. Nah, begitu juga hewan ovipar itu. Dia bertelur, nah telurnya itu punya cangkang, tapi telurnya tidak dikeluarkan, nah, tertahan dalam tubuhnya, menetas di dalam tubuhnya juga. Nah, setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induknya, nah ya lah, dan kemudian anaknya dilahirkan. Nah, anaknya itu dilahirkan, dikeluarkan bersama sisa cangkangnya, cangkang telurnya. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular. Nah, ini siklus hidup hewan. Nah, jadi hewan itu ada yang memiliki siklus hidup. Tidak semua hewan, beberapa saja. Ini contohnya siklus hidup hewan ubur-ubur. Nah, membacanya itu mulai mana? Mudahnya itu mulai sini. Sebenarnya nggak ada awalnya sih, dia karena dia bersiklus, tapi mudahnya itu membacanya lewat sini. Nah, di sini ada Medusa. Medusa ini ubur-ubur yang posisi dia terbang, terbangnya melayang di perairan. Nah, seperti itu. Yang pokoknya jellyfish yang kita lihat pada umumnya lah. Nah, seperti itu. Nah, ini ubur-ubur. Nah, ini ada jantannya, ini ada betinanya. Kenapa kita bisa tahu? Karena dia masukkan sperma, masukkan ovum, ya kan? Nah, medusanya, si jellyfish atau ubur-uburnya tadi. Jadi ubur-ubur itu ada dua fase lah. Dia ada fase medusa atau fase dia melayang bergerak bebas. Ada fase polip, dia menambat di perairan yang disebut dengan terumbu karang. Nah, oke. Nah, medusa dia menghasilkan sperma. Nah, ini spermanya. Nah, si jantan tadi, jellyfish jantan tadi, jellyfish betina menghasilkan ovum. Nah, fertilisasi di lingkungan menghasilkan zigot. Nah, zigot. Zigotnya mengalami pembelahan sel. Selnya berubah menjadi banyak. Nah, kemudian berubah menjadi larva yang berenang bebas. Nah, setelah ini larva yang berenang bebas ini menempel atau menambat, nah, pada substrat yang cocok sebagai tempat hidupnya. Jadi ini larva berenang ini dia bergerak bebas mencari tempat hidup yang bagus untuk menambat atau menempel. Setelah dapat tempatnya dia nempel, dia berkembang menjadi skipistoma. Nah, skipistoma ini polip muda lah. Nah, dia tumbuh berkembang menjadi polip dewasa. Ini polip namanya lah. Ini polip dewasa. Nah, polip ini pada bagian ujungnya, nah itu copot. Nah, pada bagian ujungnya ini copot, ini bisa copot nih, ini copot menjadi evira. Evira itu ubur-ubur muda atau medusa muda. Nah, medusa muda atau ubur-ubur dalam fase baby lah, baby. Ini tumbuh menjadi dewasa, nah kemudian melakukan perkawinan lagi. Nah, itu saja, berulang. Meiosis ini apa? Meiosis ini pembelahan pada sel kelamin. Meiosis. Sel kelaminnya kan sperma dan ovum. Nah, ini produknya. Sebelum jadi sperma dan ovum, dia mengalami beberapa kali pembelahan. Supaya, kenapa? Maka dibelah-belah selnya supaya banyak. Nah, ini spermanya banyak, ovumnya banyak lah. Ovumnya bukannya satu. Nah, kalau dia eksternal itu, ovumnya dihasilkannya banyak. Nah, kenapa? Karena rentan kegagalan. Kan dia eksternal. Banyak faktor nih. Belum sperma dan ovum ini belum sempat bertemu, dimakan oleh ikan kecil. Rentan kegagalan. Oke, next. Slide terakhir. Ini slide terakhir lah di materi ini. Setelah ini kita latihan, ada latihan kita ulangan.
Nah, kemudian teknologi reproduksi pada hewan. Nah, salah satu teknologi reproduksi pada hewan adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, teknik tersebut dilakukan dengan cara memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Kurang lebihnya teknisnya seperti ini dimasukkannya. Nah, jadi dimasukkan, diambil, disedot lah, bukan sedot sih. Pokoknya sperma sapi jantannya itu diambil, sedot, kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam vagina sapi betina. Inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu. Nah, kenapa efisiensi waktu? Karena sapi ini karena mau kawin, tapi kita butuh anaknya, kita kawin paksa dengan cara kawin suntik. Menungguinya kawin kan belum tentunya, istilahnya itu apalah, birahi. Kan nunggu dia birahi dulu. Nah, kemudian efisiensi biaya. Nah, seperti itu. Efisiensi biaya ini kenapa? Nah, misalnya nih, sapi yang di Australia pengen dikawinkan dengan sapi lokal yang di Jawa. Nah, kalau dia kawin normal, sapinya harus kita bawa. Nah, itu makan biaya. Nah, tapi kalau dia yang kawin suntik atau inseminasi buatan, tinggal spermanya aja diambil. Misalnya yang jantannya dari Australia kan kita ambil spermanya, lalu kita bawa ke Indonesia, masukkan, colokkan di sapi Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu bawa hewannya, bawa spermanya aja. Dan juga memperbaiki kualitas makanan sapi. Maksudnya ini daging sapi lah, makanan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Makanan daging sapi yang tinggal. Nah, perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Nah, juga itu. Jadi misalnya sapi di Indonesia itu nggak gemuk, sapi luar itu gemuk. Nah, kayak caranya supaya sapi Indonesia gemuk, kawinkan dengan inseminasi buatan dengan sapi luar. Nah, tadi dengan cara kawin suntik. Nah, artinya asalnya sapinya yang kurang gemuk di Indonesia, karena dia dikawinkan dengan sapi bule atau sapi luar, nah maka kemungkinan anaknya nanti akan terjadi peleburan atau penggabungan sifat antara sapi Australia dengan sapi yang ada di Indonesia. Nah, diharapkan hasilnya sapi yang dominan. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.